Institusi polisi tak pernah sepi dari sorotan. Kali ini terbongkarnya mafia BBM bersubsidi yang diduga melibatkan anggota Polda NTT berbuntut panjang. Ibda Rudi Soik yang bertugas di Polres Kota Kupang, pemimpin operasi itu, malah diseret ke sidang kode etik dan mendapat demosi 3 tahun ke Polda Papua. Bagaimana kronologi kasusnya dan bagaimana upaya Rudi Soik mencari keadilan? Ibda Rudi awalnya menerima laporan masyarakat soal kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah di Pulau Timor. Kelangkaan itu diduga terjadi karena ada permainan jaringan mafia dari tim pengepul lalu ditimbun dan dijual ke industri proyek infrastruktur, bahkan diselundupkan ke Timor Leste. Pada 15 Juni 2024, Rudi pun mendapat perintah penyelidikan. Pada hari itu, tim menangkap salah satu pelaku penimbun bernama Ahmad di kawasan Alak, Kota Kupang. Dari hasil penyelidikan, terungkap ada oknum polisi yang mendapat setoran 30 juta rupiah. Selanjutnya di hari yang sama, Rudi mengajak bertemu Kasat Reskrim Polresta Kupang dan tim termasuk 2 anggota Polwan. Pertemuan disepakati di sebuah restoran berfasilitas karaoke yang letaknya berdekatan dengan markas Polda NTT. Rudi datang duluan kemudian diikuti 2 Polwan, sedangkan polisi yang lain masih di luar. Tak berapa lama datang rombongan dari bidang Propam Polda NTT. Situasi mencurigakan ini sudah diendus Rudi. Benarlah dugaannya, Rudi pun digiring menjalani sidang kode etik dengan tuduhan bertemu istri orang. Dalam hal ini 2 Polwan di restoran tersebut. Pada 28 Agustus ia dinyatakan bersalah dan didemosi selama 3 tahun ke Polda Papua. Selain itu semua anggota tim Rudi yang terlibat membongkar mafia BBM bersubsidi sebanyak 12 orang langsung dimutasi keluar dari Polresta Kupang. Penyelidikan atas kasus itu pun kini tak jelas. Atas tuduhan ini, Ibda Rudi Soik pun angkat bicara. Ia belak-belakan ketika diwawancara Kompas pada Sabtu 31 Agustus 2024 malam. Tuduhan kepada saya itu, saya ini itu masuk tempat hiburan itu menurunkan citra Polri di kode etik. Nah, itu tuduhan. Terus pemberatannya, saya pernah kasus 11 tahun lalu, saya sementara di proses kode etik, kemudian dimutasi, demosi selama 3 tahun dan dimutasi ke Polda Papua, dikurung 14 hari. Ini kan pandangan saya, ini abuse of power, ini kewenangan yang terlalu, tidak mengkaji dari sisi-sisi yang saya punya prestasi. Saya anggota yang cukup loyal dengan pimpinan. Dengan pernyataan saya ini, mungkin anggota yang mengenal saya tahu bagaimana saya loyal dengan pimpinan. Atas tuduhan ini, Ibda Rudi Soik menegaskan akan mencari keadilan dan tetap mencintai institusi Polri. Saya ajukan banding, saya ajukan PK, dan saya akan mencari keadilan sampai manapun. Karena saya merasa bahwa saya tidak melakukan hal yang menurunkan citra Polri. Saya sementara melakukan proses penyelidikan, dan dalam surat perintah ini, selagi surat perintah ini sah, ada undang-undang yang lebih tinggi membentengi saya, bahwa sementara menjalankan perintah undang-undang. Kalau mencintai Polri itu, ini kebanggaan. Saya punya kebanggaan keluarga, kebanggaan teman-teman, kebanggaan kerabat, masyarakat, itu kebanggaan. Ini kewenangan saya. Kalau kewenangan ini kita tidak pakai untuk melindungi masyarakat, lepas saja kewenangan ini kewenangan anggota Polri. Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Arya Sandi memaparkan sejumlah fakta persidangan kode etik serta tuduhan pelanggaran yang dilakukan Rudi. Hal itu terkait pasal 13 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 1 huruf B, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C, dan atau pasal 8 huruf F Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik Polri. Wujud perbuatan memasuki tempat hiburan karaoke di saat jam dinas Polri berlangsung bersama wanita yang merupakan istri orang. Ini merupakan perbuatan tercela. Sementara itu, Gabriel Goa dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia menilai sidang tuduhan pelanggaran kode etik adalah upaya untuk mengkriminalisasi Rudi. Gabriel mengikuti rekam jejak Rudi sejak lama. Ketika masih berpangkat brigadir, Rudi sangat getol memberantas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di NTT. Ia bahkan sempat dipenjara karena dianggap melanggar prosedur ketika menangkap pelaku TPPO. Ia berharap Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengambil sikap atas kasus yang dialami Ibda Rudi Soik. Kita nanti bagaimana respons Kapolri atas kasus ini.